Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar semua? Sehat-sehat kan? Jangan lupa saudaraku like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi. Terima kasih. Amin. Orang tersebut nggak berdoa gitu kan. Walaupun dia berdoa berarti hanya ikut-ikutan gitu kan. Jadi setiap orang percaya menginginkan, menghendaki agar Tuhan mendengar doanya ataupun menjawab doanya. Mendengar dan menjawab doa. Termasuk kita anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Maka berkata dalam doanya dikatakan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Berarti kan Daud ini bukan hanya sekedar berkata-kata dalam doa ini, tapi teriak, Tuhan, gitu kan. Dengarkanlah doaku kan gitu kan. Kalau kita seperti itu berarti kita marah gitu kan. Marah itu. Mungkin Daud ini marah karena doanya belum dikabulkan, belum dijawab-jawab sama Tuhan. Ya. Makanya kalau saya baca berulang kali Mazmur ini, kok Daud ini kok kayak marah-marah seperti itu. Kayak rasa jengkel sama Tuhan atau bagaimana gitu ya. Dari kata-katanya itu. Tapi memang kadang-kala kita doa yang apa ya, orang-orang berdoa uh, karena terhimpit oleh berbagai masalah, terhimpit oleh berbagai kesulitan, terhimpit oleh berbagai macam tekanan-tekanan hidup, ya. Tekanan-tekanan hidup ini kadang-kala memang doanya seperti itu. Termasuk ya saya secara pribadi, ya. Karena saya berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan, tolong. Ya. Karena memang kondisi keadaan itu menekan jiwa kita, menekan hidup kita. Ya. Tetapi kita bisa melihat dari ayat ini bahwa Daud dalam hal ini dia tetap percaya. Ya. Mungkin dalam hati ada kesalahan, kesal itu bukan karena kesal dia percaya sama Tuhan, tapi karena mungkin tidak kunjung doanya dijawab. Ya, mungkin ada kemarahan, tapi dia dalam hal ini dia tetap percaya bahwa Tuhan yang satu-satunya bisa menjawab doanya. Ya. Allah yang satu-satunya bisa mampu menjawab doanya, mampu menolong hidupnya, mampu untuk menyelamatkan dia, mampu untuk membawa dia keluar dari segala macam permasalahan. Itu sebabnya Daud tidak beranjak dari Tuhan. Maka dia katakan, aku menumpang di rumahmu. Artinya apa? Daud tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Dia tidak mau beranjak dari perlindungan Tuhan. Karena dia percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong, memberkati, menyelamatkan hidupnya. Ya, makanya memang dia tetap berada dalam naungan perlindungan Tuhan. Ya. Walaupun Tuhan mengulur-ulurkan doanya, walaupun Tuhan mungkin sepertinya tidak mendengar, gitu, tapi Tuhan mendengar. Ya, hanya mungkin mengulurkan doanya, jawaban barangkali. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan untuk membentuk, memproses kehidupan seperti firman Tuhan kemarin kita dengar. Karena memang doa kita belum dijawab itu karena Tuhan memproses kehidupan kita, memurnikan iman dan kerohanian kita untuk semakin murni di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita sendiri tidak melihat motivasi kita, karena kita sendiri tidak melihat kemurnian iman kita. Tuhan yang melihat, sanggup melihat sampai kepada titik yang terkecil tentang kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kemurnian hati kita. Ya, kadang-kadang apa? Kita ini masih terus terkontaminasi oleh hal-hal yang lain. Ya. Sehingga kemurnian yang untuk Tuhan itu kadang-kadang memang ternodai oleh perkara-perkara
duniawi, ya, menggeserkan nilai-nilai kehidupan dalam Tuhan. Nah itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini doa Daud ini menjadi doa kita bersama, bahwa dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriak minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mata. Kita Daud ini bukan hanya sekadar mengeluarkan air matanya, tetapi berarti karena ada tekanan-tekanan hidup yang membuat dia bisa menangis. Ya, ada tekanan-tekanan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan yang tentunya membuat dia merasa tidak mampu untuk menghadapi dengan kekuatannya sendiri. Maka dia butuh Tuhan. Dia butuh Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan, dia butuh kuasa Tuhan. Maka dia minta dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai dia menangis di hadapan Tuhan, mencucurkan air mata untuk menarik perhatian Tuhan. Belas kasihan Allah untuk menolong dan menyelamatkan, memberkati, melindungi kehidupan. Demikianlah kita juga tentunya, orang menangis itu bukan hanya sekedar menangis, tetapi itu karena ada kesungguhan hati untuk meminta pertolongan, ya, kesungguhan hati untuk minta pertolongan Tuhan, ya, belas kasihan Allah. Karena kalau memang kita demikian, itu sebabnya biarlah kita juga meminta supaya Tuhan menyendengkan telinganya untuk mendengar doa-doa kita. Saya percaya bahwa waktu Tuhan yang tepat, bukan Tuhan tidak mendengar, Tuhan mendengar, hanya waktu kita butuh. Kita juga dibutuhkan yang namanya kesabaran, ketabahan. Ya, kesabaran dan ketabahan itu tidak berjalan mulus. Karena apa? Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak godaan-godaan yang tentunya muncul untuk mengganggu ketabahan, mengganggu kesabaran kita. Tetapi kita tetap sabar dan tabah waktu Tuhan yang terindah. Ya, dan ini menjadi berkat bagi kita sekalian.